Ya. Oke, balik lagi di Kata Wakil Rakyat. Bersama saya Priska Barusegu. Dan saya Ben Barusegu. Ngambil marga orang lu beli lu. Kenapa emangnya? Itu marga, pengen banget jadi WNI ya? Pingin dong, kan saya pingin jadi PNS. Oh iya, PNS tuh harus WNI ya? Harus WNI bro, syaratnya. Tapi susah kalau jadi PNS. Kenapa gitu? Emang susah aja karena banyak saingannya. Mau gampang nggak? Mau dong. Gimana tuh caranya? Lewat saya. Oh, caranya gimana lewat Anda? Tahu sistemnya kalau di Indonesia tuh namanya calo. Calo. Oh, kebetulan saya ada uang kecil nih. Mau saya caloin? Mau dong. Tapi nggak, kalau itu salah. Salah. Jadi Salah, ya dia baru di Indonesia, jadi kayak Jadi nggak Anda paham ngerjain calo. saya ini. Iya. Karena saya. Calo itu bukan sesuatu yang baik. Oh, gitu. Jadi tapi kayaknya lebih cocoknya ngobrol sama yang lebih tahu deh. Wakil rakyat dong. Wakil rakyat tuh paham. Jadi, nanti saya ajak ngobrol sama wakil rakyat kita biar tahu sebenarnya calo itu benar atau enggak sih. Ada atau enggak ya? Iya. Dan cara solusi pencegahannya. Iya benar. Oke, sekarang ayo ke wakil rakyat let's go. kita. Mari kita pergi. Sini, sana mau pulang kampung. Dan siang ini kita bersama Bapak Anwar Hafidz. Sudah ketemu sama iya. wakil rakyat Wakil yang tadi rakyat. saya janjikan Betul mau sekali. ngobrol-ngobrol. Bapak di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Pak Iya. untuk ikut di Memang kesibukan kita memang untuk rakyat. Untuk ya. rakyat. Kebetulan kita rakyat. Kebetulan kita rakyat. Jadi gini Pak, dia tadi itu Iya. ngobrol-ngobrol katanya dia pengen jadi PNS. Oh, gitu. Kayak Wah, gitu. itu Cita-citanya PNS seumur hidup Pak. kita. Aduh, pingin banget. Iya, Iya. Bapak sendiri PNS tuh susah nggak sih Pak sebenarnya kalau tesnya? Iya, jadi saya ini alumni, kalau bilang alumni PNS ya. Pernah. Oh. Saya PNS yang mulai dari bawah, kemudian terakhir itu pangkat saya di ASN itu golongan 4B. Jadi bicara ASN itu sebenarnya ada dua hal kenapa orang sangat tertarik sebenarnya masyarakat kita ya. Masyarakat kita sebagian besar itu tertarik untuk terus mau jadi ASN. Yang pertama sebetulnya ini salah satu warisan kolonial. Waktu itu kan ASN ini sebut bestur ya. Kalau orang dibilang bestur itu hebat sekali tuh. Oke. Ya, pamong praja ya. Bapak sebelumnya pernah ini belum berhadapan dengan calo PNS? Nah iya, karena itu saking yang banyaknya pingin- itu, Iya. akhirnya kan sekarang tuh kesini-sini orang tuh kayak menjanjikan kalau mau cepat jadi PNS nggak usah nih ngantri-ngantri kayak gini caranya Iya, yang susah. juta Ada yang bisa kayak jadi gini nih, PNS. Betul. ya itu lewat calo. Jadi kan kalau kita Itu gimana? bicara calo ya, bicara definisi calo nih. Oh. Calo itu kan satu. Ya. Kenapa orang suka calo? Karena fasilitas. Benar. Yang kedua, kenapa ada calo? Karena ada yang ada owner gitu kan. Oh. Ada yang memberi order, kalau ada orderan Ada gitu. demand lah. Kalau saya sih menyarankan supaya penerimaan ASN itu juga dibagi ya. Ada yang sifatnya reguler biasa, ada yang afirmasi. Nah, kenapa sekarang orang masih pakai calo? Contoh misalnya, banyak tenaga honor kita Ya. yang udah bekerja puluhan tahun, itu mereka kalau bersaing dengan anak-anak yang baru selesai kemarin, Iya. itu mereka tidak mampu. Kalah, benar. Jadi mungkin salah satu pikirannya karena ini selalu passing grade-nya harus dapat, maka solusinya dia mikir jalan keluar saya bisa dapat. Maka ini harus dirubah. Jadi ada penerimaan ASN reguler itu kayak perguruan tinggi itu. Coba kita lihat penerimaan perguruan tinggi di tahun-tahun yang lalu juga banyak calo. Tapi terakhir ini kan sudah Mulai tidak berkurang. dengar lagi itu. Padahal, nah ini satu, mungkin bisa ditiru itu sistem reguler seperti itu. Yang kedua, ya afirmasinya itu bisa ada dua, afirmasi luar biasa dan afirmasi biasa. Afirmasi luar biasa itu contoh misalnya para tenaga honor ya, yang bekerja sudah sekian lama tapi mereka belum diangkat jadi pegawai. Ini harus ada kebijakan pemerintah ini. Kasian banget. Untuk bisa afirmasi luar biasa yang saya maksud tadi. Jadi mereka jangan lagi diikutkan sistem penerimaan seperti Yang lainnya, yang baru-baru gitu ya, benar. Orang sudah tua, umur susah. 40 tahun masih kan itu harus ada pemikiran negara memberikan itu, dan ini kami sudah sampaikan. Makanya sekarang lagi pembahasan undang-undang ASN. Nah, salah satu yang menjadi konsen kita adalah bagaimana
memperhatikan mereka yang tenaga-tenaga honor itu. Iya. Nah, itu. Nah, yang kedua afirmasi biasa, contoh misalnya penerimaan IPDN, penerimaan Akpol, misalnya Akmil. Nah, ini kalau ini bisa dipisah-pisahkan, ini saya kira percaloan ini akan musnah. Saya belum pernah mendengar ada calo itu yang dihukum. Harusnya kalau ini kita mau tegakkan supaya ada efek jera, itu harus dihukum. Ini kan udah didapat nih. Ini harus dipidana kalau menurut saya. Iya. Nah, kalau itu benar. dipidana ada efek jera. Mungkin juga BKN kita sarankan supaya kerjasamalah dengan KPK misalnya ya, kepolisian, kejaksaan kan. Iya, benar. Untuk dalam rangka pengawasan ini. Pengawasan penerimaan. Iya, benar. Nah, kita lihat seperti misalnya IPDN. IPDN itu dan setiap penerimaan itu kerjasama dengan KPK. Jadi orang baru ada KPK di situ, orang udah mikir mau nggak bisa suap nih. gitu. Iya, benar. Insight yang sangat menarik Pak Anwar. Terima kasih banyak. Ternyata banyak ya solusinya, Banyak Pris, banget, iya. untuk berurusan mulai baru-baru dari tahu efek juga, jera, libatkan KPK juga. Dan jangan kemana-mana, nanti kita saksikan episode berikutnya. Tonton terus Kata Wakil Rakyat. Balik lagi di Kata Wakil Rakyat. Nah, Tetap bersama tetap saya, bersama Priska saya, Barusedo, dan Ben Daniel. hari ini kita ngobrolin apa? Kita ngomongin tentang pendidikan bersama seorang bapak dari Komisi 10, 10, Pak Bapak Mujib. Fraksi Nah, Golkar. fraksi Golkar juga, sangat bangga jadi fraksi Golkar. Keren. Ya, Pak, sebelumnya nih kita mau nanya, kalau di daerah-daerah gitu ada nggak sih Pak curhatan dari orang tua murid atau dari guru mengenai pendidikan yang sulit selama masa pandemi ini? Awal-awal pandemi itu tentu saja banyak sekali masalahnya. Nah, saya orang Jawa jadi pakai banyak gitu. Banyak. Banyak. Saya Jadi, ngerti, Pak. jadi pertama masalah yang kita ini tidak semuanya familiar dengan gadget. Ya, Tidak itu dia. semuanya familiar Situ dengan laptop dan sebagainya. Intinya adalah ketika ada daring itu tentu menyisakan masalah yang luar biasa. Panik lah. Tidak keluarga. semua keluarga itu punya gadget yang bagus, yang bisa untuk Zoom, untuk virtual yang lainnya. Jadi karena itu ini tentu menjadi masalah. Kemudian tidak semua daerah itu jaringan internetnya bagus, sehingga dengan demikian ada daerah-daerah yang sangat terganggu. Misalnya daerah yang topografinya itu adalah di atas, ada juga yang ternyata ada juga yang di bawah, yang di dekat dengan laut. Ketika ombak itu tinggi, angin gitu, itu juga Sinyalnya mengganggu bisa ngaruh sinyal, ya, Pak? Bukan cuma hujan doang. ngaruh sekali, Hujan, badai. sehingga akibatnya anak-anak itu juga kesulitan. Ya. Kemudian tidak semua orang tuanya itu ekonominya bagus, sehingga kuota itu menjadi masalah karena laki-laki minta kuota atas nama, minta kuota bahwa itu nyatanya digunakan untuk game, kita nggak tahu ya. Nyatanya adalah mereka minta terus, sedih karena itulah ini sangat mengganggu sekali. Dan yang paling menonjol adalah gangguan itu pendidikan di Indonesia itu tujuannya dua. Ya. Pertama adalah untuk membentuk karakter, dan yang kedua adalah membentuk intelektual mereka, kemandirian mereka. Nah, kalau mungkin yang berkaitan dengan soal pengetahuan bisa saja itu ditransfer melalui teknologi, dilihat melalui Zoom dan sebagainya. Tapi kalau pembentukan karakter, Oh iya, itu kalau dia. pembentukan karakter kan perlu percontohan, Ya, perlu sosial. perlu dialog, perlu lihat body language orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus kemudian perlu contoh-contoh sopan santun dan sebagainya. Jadi karena itu ini sangat mengganggu sekali untuk pembentukan, terutama adalah pembentukan karakter. Berarti jangan heran kalau ada generasi-generasi yang tiba-tiba muncul setelah pandemi ini semuanya introvert. Ya. Karena nggak punya rekan buat ngobrol, nggak punya apa gitu ya kan. Semuanya ngomong pakai bahasa isyarat gitu. Iya. Nggak isyarat juga. Oh, nggak Ya, isyarat. Iya. Cuman agak canggung aja. Iya. mungkin.
Ya kan anak-anak itu kan tidak waktu sekolah itu kan punya bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk bergaul dan memang itu hubungan sosial itu terbangun melalui komunikasi yang ketemu secara fisik. Kira-kira solusinya tuh bagaimana, Pak? Alhamdulillah selama ini kita lalu berdialog dengan mitra kita, terutama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama yang berkaitan dengan soal tidak semuanya punya laptop, lalu kita sampaikan, kemudian lalu ada bantuan dari kementerian, baik itu untuk sekolahnya sendiri maupun untuk orang tua yang kurang mampu. Kuota kemudian kita dialog juga, kemudian lalu kementerian menyimpulkan pemerintah akhirnya menurunkan bantuan gratis kuota untuk seluruh pelajar dan juga mahasiswa, dosen dan juga gurunya. Kira-kira anggaran cukup fantastis, sekitar 7,2 triliun. Itu untuk kuota saja. Kuota itu untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kenapa kita pendidikan harus ngalah seperti itu? Karena memang dalam tujuan negara ini dimerdekakan itu, tujuannya itu pertama adalah melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi karena itu keselamatan itu menjadi hukum tertinggi. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga mencerdaskan masyarakat. Jadi yang keempat baru ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Karena itu yang paling utama adalah justru melindungi keselamatan dan jiwa orang Indonesia. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini luar biasa. Selamat juga, terima kasih untuk dikomunikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu betul bahwa kondisi kita memang masih pandemi, tapi kita berharap sebentar lagi selesai sehingga pendidikan dengan sistem tatap muka berjalan dengan lancar. Benar-benar. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa tonton terus Kata Wakil Rakyat.